Balik lagi bareng Eden Kusnaidi di Titik Temu. Belum lama ini kita melihat berita di media sosial, begitu ramainya, tentang konser di Tangerang yang gagal sehingga berujung ricuh dan akhirnya terjadi pembakaran alat dan bahkan sampai penjarahan atau pencurian alat-alat panggung dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang memang patut diperbincangkan karena memang tidak semua masyarakat tahu bagaimana sebuah event atau sebuah acara itu terdiri dari banyak elemen di dalamnya. Menyambung cerita, menginspirasi harapan, inilah Titik Temu. Di hadapan saya kali ini ada seorang, ini expert lah di bidangnya, Bapak Rohmat Suhara. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sigadonya orang. Karena biasanya gua kalau di luar bocor nih sama abang-abangan gua saat ini. Cuma memang dikenalnya di lapangan Mang Kadir ya. Bang Kadir. Ya. Bebas. Ya, gimana kedekatan biasanya. Jadi Bang Kadir ini adalah salah satu vendor ya, penyedia equipment dan perlengkapan untuk event ya. Betul. Event baik itu wedding, event ya banyak lah event gitu ya. Dan merupakan salah satu vendor terbesar di Karawang. Insya Allah. Bener kan? Amin. Insya Allah. Ya. Gimana Bang? Ini enggak lagi ada aktivitas hari ini? Kebetulan hari ini memang menyempatkan ya. Jadi malu. Tadi sudah terhandle semua sih untuk pekerjaan. Ya, mudah-mudahan hadirnya di sini bisa memberikan edukasi ya. Tuh. Membahas tentang apa tadi? Ya. Tentang event yang orang-poranda. Iya. Karena gini menurut gua Bang, ini perlu kita bicarakan, perlu kita obrolin supaya masyarakat ini tahu di event itu ada apa aja. Jadi sebuah kegagalan event itu bukan serta merta sepenuhnya adalah kan ini tanggung jawab IO sebenarnya. Ya. Penyelenggara atau promotor gitu. Betul. Ketika terjadi kericuhan atau emosi, masyarakat nggak bisa menumpahkan itu pada apapun alatnya yang ada di situ kan, alat itu belum tentu punya yang juga. Betul. Nah, ini yang kita sampaikan. Betul. Jadi kan di sini misalnya nih, gua sebagai IO atau promotor yang bikin atau menyelenggarakan sebuah konser, pasti kan panggung sewa, Betul. ya, videotron sewa, Betul. sound system sewa, Betul. ya kan, sewana ke awal. Gitu. Nah gimana Bang, dijelasin dulu sebuah event itu apa aja sih, gimana seperti itu? Flashback dulu ya ke tanggal 26 Juni ya 2024 di Pasar Kemis kalau tidak salah di Tangerang. Betul. Itu adalah satu keprihatinan yang sangat mendalam buat kami ya, para pelaku vendor di perlengkapan event. Artinya ya komunikasinya entah seperti apa itu. Yang jelas memang tadi dibilang sama bos Eden itu seharusnya IO yang bertanggung jawab ya, karena kami vendor di sini ya dipakai jasanya, jasa perlengkapannya. Jadi kadang-kadang kok saya akan mengulas IO-nya dulu ya, mungkin untuk teman-teman IO yang saat ini kan kadang-kadang masih belajar, edukasi yang kurang dengan ekspektasi yang sangat tinggi ya, gitu kan. Artinya dengan melihat IO-IO yang lain menjalankan satu acara itu sukses, akhirnya terbersit
wah gue pengen seperti ini, gue pengen seperti ini, tanpa memperhitungkan ya segala macam resikonya gitu. Ya mungkin kalau yang saya dengar kan itu karena IO-nya kabur ya. Ya, Nah, ada oknum IO yang ya kabur. duitnya. Itu berarti kan satu tindakan yang memang harus benar-benar diurus gitu. Artinya yang jadi korban ini adalah teman-teman kami di vendor, kan banyak itu korbannya. Panggung, tenda, LED, sound system. Ya. Kalau itu sudah termasuk ya bukan hanya pengerusakan tapi penjarahan. Nah, penjarahan atau pencurian. Bahkan apa? Barricade di bawah. Barricade di bawah saya, iya, simbal saya lihat di videonya kan. Iya. Dan boleh saya bercerita tentang keamanan ya sedikit ya. Silakan. Artinya ketika saya lihat video, apakah event itu ada permitnya atau tidak kan saya tidak tahu. Betul. Ya kami tidak tahu karena yang saya lihat videonya dari beberapa sumber ya itu tidak ada, artinya tidak ada penghadangan atau pengamanan gitu kan. Berarti di sini permitnya pun tidak terselesaikan dengan baik kan gitu. Kalau bicara tentang event organizer kan banyak, dari mulai perencanaan dan lain-lainnya itu harus benar-benar fit gitu kan. Sampai ke aktualnya juga harus benar-benar fit. Terutama tentang permit gitu kan. Dan saya yakin kalau permit mungkin sudah diurus karena terselenggaranya acara tersebut walaupun tidak sukses artinya sudah dapat izin kan gitu. Hanya tinggal dari pengamanannya saja sampai terjadi seperti itu kan. Nah ini saya tidak paham. Nah, karena yang beberapa sumber yang saya baca atau saya lihat di video terutama tidak ada pengamanan yang memang sifatnya untuk mengamankan lokasi di area yang dirusak gitu ya. Saya nggak paham seperti itu. Nah bagi kami ketika ada kontekan dari IO ya artinya memang vendor di sini masing-masing punya komunitas, masing-masing ada pun yang sifatnya sendiri-sendiri seperti saya di Kerawang ya artinya Kerawang. Kadang-kadang kan kesepakatan dengan IO-nya ini yang memang harus benar-benar tight gitu kan. Ya. Ketika dipinjam panggung, ketika dipinjam tenda, itu memang harus benar-benar dibicarakan di awal. Gitu. Dan mungkin sama-sama tahu lah. Kadang-kadang ada sound ketika acara mau mulai mati kan gitu kan, dimatikan sengaja dimatikan oleh operator sound. Ada apa kan itu harus dipertanyakan. Dan masalah pengerusakan itu ya artinya benar kata diulas tadi di awal, edukasi ke masyarakat ya, tapi kan krusial banget kalau bicara ke sana. Ya. Maksud saya begini, lebih ke kita fair-fairan aja. Di Kerawang beberapa waktu ke belakang, ya kurun waktu 2 tahun lah, 2 tahun. Ada 1-2 event yang gagal gelar. Betul, saya dengar. Gagal gelar. Terlepas persoalan apa itu ya teknis dan sebagainya. Ini jadi catatan nih buat promotor yang baru belajar atau bagi IO yang memang masih ya levelnya di situ tapi sudah pengen upgrade menjadi promotor. Betul. Ya harus diperhitungkan segala sesuatu. Ya itu. Sehingga persoalannya bukan gagal gelar, Mas. Kalau gagal gelar doang oke. Tapi kan akhirnya nama baik Karawang. Betul. Ya nama baik tempatnya, venue-nya. Wah, kalau yang nggak tahu kan bisa digeneralisir kan. Misalnya artisnya contoh. Wah, jangan mau lagi konser di Karawang. Ya kan beberapa kali gagal terus. Pembayarannya jelek dan seterusnya. Ini kan jadi kerugian buat IO. Iya. Nah, maksudnya kita bicarakan ini adalah supaya menjadi komitmen bersama buat si penyelenggara kegiatan maupun vendor gitu kan kasihan juga vendor yang disewakan itu nggak sebanding dengan nilai investasinya kan pasti kan ya kan sekarang nyewa apa contoh Mang LED lah, LED misalnya sewa 20-30 juta misalnya. Betul. Belinya berapa kan? Ya lumayan karena memang bisa barang luar itu bisa ratusan juta kan bisa disewa 20-30 juta terus rusak dibakar nah, siapa yang bertanggung jawab? Iya. Kan gitu. Nah ini juga kenapa saya harus
ngobrol tentang ini supaya jadi catatan buat penyelenggara event. Ya, Supaya tidak terjadi kisah pasar kemis jilid di 2. Karawang. Iya, apalagi di Karawang gitu kan. Nah, gini, sebenarnya rangkaian ya meskipun Bang Kadir ini sebagai vendor, tapi pengalamannya di event juga kan mengikuti betul ya dari tahun berapa sih? Saya belajar event itu tahun 98. Tahun 98 Belajar IO lah. Dengan nggak pernah jadi promotor ya? Belum pernah jadi promotor. Belum pernah jadi, padahal portofolio udah dari Ya, karena promotor ya. Iya. Kalau bicara promotor itu udah beda lagi. Beda Beda dengan IO. Nah, Beda ini yang dengan banyak yang nggak tahu. Nah, ini. Nggak paham. Event organizer aja basicnya mungkin apa sih IO kan gitu. Nah, Nah, jadi saya sangat menyayangkan ya ke anak-anak muda. Punten, tapi sebelumnya minta maaf saya. Yang namanya IO itu terlihat rapi, pakai celana pendek, pakai sepatu, bawa handuk IO katanya. Kan seperti itu kan? Ya. Nah, saya itu dulu ya seperti mereka sekarang. Hmm. Saya nggak pernah pakai celana panjang, saya pakai celana pendek, pakai sepatu, pakai topi, bawa handuk IO. Karena memang dari dulu sejarah saya di IO, saya bukan tidak mengerti konten, bukan tidak mengerti isi acara, apa yang harus, apa rundown dan lain. Tapi saya selalu ditempatkan di bidang produksi, gitu kan. Cuman kalau bicara tentang IO kan menyeluruh, Pak. Betul. Nah, makanya mengerti nggak teman-teman kita ini, anak-anak muda ini sekarang nih ya, anggaplah saya sudah tua lah, anggap ya. IO itu apa sih? Ya. Apa aja dia yang ada di IO itu kan? Basicnya apa kan gitu. Nah, makanya ke teman-teman yang sekarang sedang tune nih main di IO, jangan ke promotor dulu lah, jauh, promotor itu jauh. Banyakin dulu track record. Banyakin dulu di IO-nya, apa sih IO itu? Ada lagi kan WO sekarang. Ya. IO-nya aja dulu. Basicnya itu apa sebenarnya? Cari silakan. Dan kiprah saya di dunia itu nggak lama, hanya dari 98 sampai 2006 kalau nggak salah. Itu mutlak saya IO sebelum saya ke vendor produksi. Dan jujur, saya suka ketawa, gitu kan. Nah, sekarang yang dijadikan, dulu tuh nggak ada yang namanya runner. Ya, dulu nggak ada yang namanya apa namanya helper gitu kan. Artinya kru aja kan gitu. Kalau sekarang kan sudah jadi runner aja sudah. Mungkin ada lagi sekarang apa? Volunteer itu apa ya di IO ya? Jadi ada runner, helper, volunteer. Gitu. Jadi jangan-jangan helpernya helper lagi. Nah, itu. Karena volunteer ini kayak kalau di sebuah perusahaan tuh outsourcing. Ya, di luar dari tim inti IO-nya. Iya, saya baru dengar Bang. Banyak sekarang. Kalau volunteer kan di dunia relawan lah gitu ya. Bukan, di dunia naik gunung kan volunteer itu yang suka bawa-bawa tas itu. Iya. Apakah hanya dia volunteer di IO itu hanya untuk mengcover yang pekerjaan berat atau seperti apa? Saya baru dengar. Ya, diperbantukan aja. Jadi misalnya yang nggak tercover sama kru IO, itu namanya volunteer. Yang itu bisa direkrut hamin berapa event. Berarti tetap pemain power jatuhnya. Power. Kan nggak mungkin event besar konser ribuan orang misalnya di handle sama 5-10 orang. Ya. Bisa sebenarnya kalau yang udah profesional. Maka tetap kepanjang tangan ini kan kayak misalnya di tiketing butuh orang, di backstage butuh orang, di butuh orang. Itu pakai volunteer. Berarti ada saya sedikit edukasi yang terbaru sekarang. Karena jujur kalau di IO saya sudah tidak fokus di IO. Dan WO pun saya sudah tidak fokus di IO. Jadi sekarang saya lebih ke produksiannya saja, ke vendornya. Iya. Kenapa kita sedikit bicara IO, nanti runutannya ke produksian. Oke. Maksud saya adalah ini yang harus dipahami ya. Bedakan antara IO, WO, promotor. Ya, harus dibedakan. Nah, kebanyakan orang banyak yang salah kaprah nih. Ya. Bikin event jatuhnya IO aja. IO. Nah, kita sebelum bahas lebih banyak kita minum dulu. Dan terima kasih untuk BB Tour yang udah support air kita nih. Selalu support. Ya,
tur ya seger nih. Tadi gua nggak kebagian jam boy. Aduh, tadi main ke begitu. Jadi ini minta air jam lagi lah. Jadi BB Tour itu adalah perusahaan penyelenggara umroh dan haji, Bang. Nah, ada di arah stasiun dekat Husni Hamid. Nah, balik lagi ke topik tadi. Jadi makanya ini yang lucunya adalah banyak yang nggak paham peranan IO, PO dan promotor. Betul. Jadi banyak yang gue mau bikin konser. Konsepnya masih taunya IO. Ya. Padahal ketika bikin sendiri kan promotor. Kalau promotor itu kan setahu saya dia yang konsep, dia yang cari duit, dia yang gelar. Betul. Ya. Kalau IO dia yang konsep, dia yang gelar, duitnya udah ada. Duitnya sudah ada. Dari orang kan? Dari orang. Atau ngerjain proyeknya orang. Ngerjain proyeknya orang. Tinggal konsepnya udah ada, tinggal kita terjemahkan kan gitu. Betul. Nah, ini perbedaan IO sama promotor. Ada lagi kalau IO ya khusus untuk wedding gitu kan. Ini banyak yang salah kata. Masih di level IO sudah jadi promotor. Akhirnya gitu banyak yang boncos. Duitnya dibawa kabur. Nah, kemudian ya soal teknis koordinasi dan lain sebagainya itu mereka belum tuntas. Ketika ada yang oknum IO-nya bawa kabur duit belum tuntas di dalamnya gitu ya kan. Bisa jadi asal cabut aja bikin tim gitu kan. Nah itu dia. Salah ngambil tim. Bisa jadi seperti itu. Ini saya boleh cerita ya. Nah, era tahun 2000 ke sana itu memang anggaplah di Karawang juga sudah ada namanya promotor. Artinya kan yang namanya promotor itu dia membuat satu acara, mengonsep sebuah acara ketika mendatangkan atau dulu sih belum mendatangkan bintang tamu lah ya, baik seperti festival band-bandan kayak gitu kan. Nah itu sebetulnya sudah ada dulu juga seperti itu tahun era saya 2000-an ke sana. Cuman ininya saja subnya aja yang hanya Karawangan itu. Nah itu kadang-kadang teman-teman kita ini ya anggaplah semua kadang-kadang tidak tahu namanya promotor yang tadi dibilang itu seperti apa, IO itu seperti apa. Terus era 2004-an kalau saya tidak salah itu era 2006 sudah bergeser lagi tuh antara IO dengan pelaksana event. Nah, kenapa bisa beda? Dulu atau sekarang pun sama. Tugasnya IO itu mengkonsep sebuah acara dari nol. Ya. Nah, pergeseran dari 2004 antara 2004 2006 tuh IO itu hanya melaksanakan konsep dari perusahaan yang artinya yang berpromosi. Nah, itu kan beda lagi. Tapi yang melaksanakannya adalah event organizer. Nah itu konsepnya dari perusahaan yang memberikan pekerjaan, mau gelar acara itu beda juga itu. Nah kadang ya tetap aja IO namanya gitu. Walaupun sekarang kan gini, setelah masanya dari 2006 ke sini kan orang-orang prinsipalnya tuh pinter-pinter, orang markom dan lain-lain pinter-pinter kan. Artinya mereka sudah bisa mengonsep. Kalau dulu tidak ada yang namanya konsep yang muncul keluar dari perusahaan. Ya. Yaitu IO. Nama dengan nama IO event organizer gitu kan. Nah kalau sekarang konsepnya beda lagi. Ketika perusahaan mencari IO, kebanyakan, walaupun ada memang beberapa perusahaan yang memberikan nih saya pengennya seperti ini, saya pengen seperti ini. Masih banyak. Cuman kalau orang-orang yang sifatnya di rokok, consumer good, itu mereka sudah punya konsep sendiri, tinggal IO-nya yang menjalankan. Nah itu sebetulnya harus dipelajari oleh teman-teman gitu kan. Nah itu ada lagi sekarang yang kata Bos Eden tadi kan promotor ya. Nah kalau sekelas Adi Buwono mungkin ya, yang suka mendatangkan artis-artis luar negeri itu sudah promotor, gitu ya. Adapun levelnya sudah promotor atau IO Jakarta yang sifatnya sudah menjadi promotor ya itu sudah bagus gitu kan. Cuman
apa namanya? Ya punya track record Punya sih track sebetulnya. record. Sebenarnya gitu kan. siapapun bisa jadi promotor selama track recordnya bagus, dan yang terpenting adalah ada modalnya. Nah, itu dia. Karena kalau promotor harus modal sendiri dulu. Modal sendiri, beda dengan IO. Beda dengan IO. Dengan IO. mau udah ada duitnya, lu tinggal jalanin. Jalanin, kan? sehingga menjadi menjadi pelaksana. Betul. Itu bukan lagi membuat konsep, Ya. gitu kan? Iya. Nah itu teman-teman kita nih yang beberapa kali di Kerawang gagal nih, dia sebagai IO atau sebagai promotor kan harus Itu jelas. makanya. Gitu kan? Gue pernah debat tuh soal itu. Maksud gue gini, lu kalau belum sanggup jadi promotor, jangan maksain diri. Ya, Alih-alih pengen cari duit, betul. malah jadi kerugian. Nah, Nah maksudnya lu hatamin aja dulu di yang udah jelas ada duitnya. ini pengalaman pribadi bukan? Nah, ya pengalaman dulu makanya kan pernah debat tuh gitu kan soal itu. Iya. Ya ada kan adik-adik yang begitu Ya. gitu kan, baru meletek Betul. jadi IO terus tiba-tiba langsung pengen jadi promotor gitu. Dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Nah, duitnya ada, Nggak ada. ya kan hitung-hitungan untung tapi buntu. Tapi anyway ini untuk siapapun. Ya. Ini untuk siapapun. Jadi apalagi kalau misalnya portofolio di event masih baru sekali dua kali event, udah itu jadi kru doang gitu kan, Ya. tiba-tiba pengen bikin konser. Ya. Kan sekarang FOMO, Betul. ya kan, ngikutin yang lagi tren gitu kan. Betul. Wah ini konser ini rame, atau karena passion personal, Betul. gue seneng banget nih sama band ini, suatu saat pengen gue datengin, akhirnya maksain diri jadi. Ya. Kan itu nggak begitu gitu. Bisnis di industri event tuh nggak begitu. Enggak. Karena ini bisnis bos, ya kan? Ya. Bukan persoalan taste personal, Bukan. ya kan? Bukan persoalan ego ingin membuktikan diri, ya kan? Bukan. Bisa gelar itu ini akhirnya gagal. Nah, ini yang harus dihati-hati kan. Nah, nyambung lagi tadi ke yang Tangerang. Ini kan, dan kebanyakan event-event yang gagal itu, ya, yang gue tahu, contohnya anak-anak muda, masih anak muda. baru meletek tadi, baru meletek, udah merasa 1 kali 2 kali berhasil, Nah, tanpa memperhitungkan apa namanya kerugian yang Betul. itu udah berani, karena kalau kita jadi promotor tuh hitungannya gambling gitu ya. sangat gambling. Ya, promotor itu harus ada di level, mungkin menurut gua ya, Hmm. ada di level ketika dia rugi nggak kerasa gitu. Ya, Rugi sekian namanya juga bisnis. Nah udah gitu tuh. iya, Jangan sampai promotor masih di level ketika rugi habis segala-gala nggak bisa melanjutkan hidup gitu. Nah, ya, itu belum sampai berarti levelnya. ya itu dengan ekspektasi yang pemikiran dia, wah kalau gua buat acara nih begini, konsep panggung begini, akhirnya dia lupa kalau modalnya tidak ada. Nah, Gitu kan? Sekarang sorry ya, kalau kita mengandalkan sponsor yang saya bilang tadi, mereka sudah punya konsep masing-masing, agak susah bos. Ya, contoh produk-produk rokok, mereka sudah punya konsep masing-masing karena mereka punya orang-orang, anggaplah kalau dulu saya bilangnya prinsipal ya. Kalau sekarang mungkin apa namanya? Ya orang-orang promosi lah, atau markomnya atau apapun. Itu mereka sudah punya konsep dengan matang dari HO-nya turun ke area itu harus terlaksana gitu. Nah gitu kan, kalau sengaja kita untuk membuat satu konsep susah. dan Dan mereka juga sudah punya alokasi anggaran masing-masing. betul, dan pasti itu kontribusi buat mereka juga akan mereka ya perhitungkan gitu. Kontribusi buat kami apa? Contoh misalkan, kalau dulu masih kepada berapa ribu orang yang datang atau berapa ratus orang yang datang, sekarang tidak bos. Ya karena maaf, produk rokok itu apalagi brand-brand tertentu kan dibatasi 18 tahun ke atas kan. Artinya mereka tidak hanya mengandalkan berapa orang yang datang gitu ya. Tapi feedbacknya Untuk mereka apa, seperti itu susah. ya. Ini juga harus ada kehati-hatian, belajar dari pengalaman Tangerang itu. Betul. Mudah-mudahan tidak ada lagi tragedi atau kasus-kasus serupa di luar sana. Iya. Dimanapun lah ya. Terutama di Karawang. Terutama di Karawang. Karena bagaimanapun kegagalan event itu adalah tanggung jawab IO, bukan tanggung IO. jawab vendor. IO mutlak tanggung jawab IO. Kan tinggal misalnya, ya kita juga nggak bisa mengendalikan amarah atau emosi puluhan atau ratusan orang ketika. Betul. Karena kan
kita beli tiket tuh ekspektasinya mau nonton hiburan, apalagi kita sebagai fansnya misalnya band tersebut pastilah gitu kan habis-habisan gitu untuk ternyata konsernya gak berat. Nah, ini sih sebenarnya dirunutnya itu kesiapan dari penyelenggara. Ya, mutlak Kesiapan dari penyelenggara. Mulai dari perencanaan, ya, persiapan perencanaan, pengorganisasi yang tim, harus tuntas juga, jangan sampai asal cabut. Kalau asal cabut ya ntar gitu, bawa kabur gitu ya. Ya jangankan masalah duit lah, masalah pekerjaan aja. Kalau asal cabut mau semaunya, Ya. jadi nggak akan solid kan gitu. Dari pengorganisasiannya ini yang harus matang gitu. Terus ke pelaksanaannya kan. Ya. Belum lagi kan paling enggak kalau jadi promotor itu harus kuat juga jaringan. Betul. Ya kan? Wah, ekspektasi misalnya biar produksi sekian miliar gitu, nanti ada dari sponsor ini sebenarnya tahu-tahunya nggak punya jaringan. Nah itu dia. Cilok ngandelin dari tiket misalnya. Ya nggak seberapa kalau tiket. Ini bayangin aja, ini informasi nih buat yang nggak tahu bagaimana sih sebuah event itu tergelar, misalnya konser, katakan konser. Dari tiket tuh nggak akan untung. Tidak. Mau berapa puluh ribu pun penontonnya gitu. Kalau lu misalnya sewa tempatnya terbatas, Betul. sementara gestarnya yang gila-gila gitu, yang gridnya udah grid A, atau minimal grid B gitu. Belum lagi kapasitas panggungnya, soundnya apa segala macam kan punya standar, apalagi yang udah grid A. Betul. Sound system harus dijalankan. Speknya detail. Belum lagi riders kan, betul. detailnya apa ya. Sekarang kalau misalnya tiket, anggaplah rata-rata bayarnya 100.000, 200.000. Ini untuk konser-konser lokal ya. Iya. Konser-konser yang digelar sama promotor nasional sih udah nggak usah kita omongin. Nggak usah ngomongin, mereka udah matang banget. Ya kan? Ya. Taruhlah contoh konser Silom Seven September nih yang datang. Ya. Ada yang beli tiketnya 2 juta juga. Ya. Itu udah beda, jangan bicara ke sana. Iya, itu udah. Nah, ini kita bicaranya event-event kelas lokal yang kelas lokal. anggaplah kemarin levelnya di Tangerang itu ya. Betul. Meskipun gestarnya artis-artis nasional. Tapi kalau promotornya siap, Kacau. tragedi itu terjadi tuh kayak gitu. Itu yang sangat disayangkan itu mereka. Ya mungkin walaupun hanya sebatas orangnya, tapi kan mindset kita akan selalu bahwa kamari gitu kan, dulu aja di Tangerang seperti ini, gimana kalau nah itu yang dikhawatirkan itu. Dan alhamdulillah memang yang tadi dibicarakan di awal di Karawang ini walaupun gagal gelar, gagal tampil lah atau gagal perform, masyarakat kita ini anak-anak kita ya anak-anak muda masih ngerti gitu kan. Dan ini jangan sampai terjadi apa yang terjadi di Tangerang sana gitu. Nangis bos, vendor tuh nangis kalau seperti itu. Nah, belum bicara lagi di utang kan. Nah, jangan belum lunas lagi. Baru DP doang. Baru DP doang. Nah, saya boleh bahas lebih di dalam tentang vendor. Vendor, namanya vendor selain kita ya kalau kenal dan tidak kenal kan itu sudah lumrah. Karena kadang-kadang kan teman-teman kita nih ada bahasa yang penting gua ada kerjaan kan gitu. Harga berapapun sikat. Nah, itu yang terjadi. Atau ya kadang-kadang IO-nya sendiri dengan budget yang mencari budget yang paling rendah kan gitu. Nah, syukur-syukur yang di Tangerang ini budgetnya bagus bos, ataupun sudah lunas. Nah, ini kalau budgetnya jelek atau budgetnya standar di bawah harga pasar, nego tinggi, terus belum dibayar kan, nangis darah itu. Benar nggak? Sekarang barikade aja kan boy naik motor gitu kan dicuri, entah tuh sekarang sudah diamankan lagi atau belum? Harga sewanya nggak seberapa lagi. Harga sewa berapa per meter? Ya iya. Dia produksinya berapa? Itu. Kadang-kadang teman-teman vendor juga yang artinya ya bersaing bukan karena kualitas. Artinya ada bahasa, yang penting ada pekerjaan. Penting barang keluar. Itu ada. Termasuk ya saya juga kadang-kadang kalau mau bermain ya yang penting orang lain jangan masuk kan seperti itu. Saya pernah seperti itu. Yang penting orang lain jangan masuk kan gitu kan, sikat kan gitu. Nah itu. Jadi teman-teman vendor di sini
ya saya rasa ketika ketemu di lapangan sih oke-oke aja, nggak ada masalah salaman atau bagaimana. Cuman kadang-kadang kan ketika apa namanya pitching atau Ya, bidding gitu kan, tender lah. tender ya, itu kan sikat kan. Ya syukur-syukur sih bisa di angka tinggi terus aman gitu. Ini di angka rendah ya belum lunas hancur barang, sakit, nangis dah itu. Jadi kenapa kecenderungannya gimana sejauh ini sama jadi vendor? Ya Pernah gak ada yang masih punya utang sampai sekarang? oh ya kalau masalah utang sih ada aja, Anak vendor. utang vendor aja. Cuman Maksudnya eventnya udah kemana gitu? eventnya udah kemana ada aja. Cuman ya artinya selama masih bisa diatasi dengan komunikasi ya kita. Gua gak punya utang kan? Enggak. Kali aja pernah bikin event tapi masih ada utang. Jadi di perusahaan saya lah ya. Di perusahaan saya ini kan artinya lebih mengutamakan kualitas ya. Mau dibilang mahal, mau dibilang ya silakan gitu bilang. Cuman mungkin si bos tahu sendirilah kita ini artinya selain menjadi jasa perlengkapan event, kadang-kadang bisa diajak ngobrol mungkin ya. Iya. Nah, jadi walaupun harga harga perusahaan kami mahal ya, memang tidak hanya 1-2 orang yang bilang. Bahkan namanya konsumen kan gitu. Konsumen itu bagaimana caranya mendapatkan harga murah dengan kualitas yang bagus kan. Ya. Nah, itu kan konsumen. Cuman kalau namanya harga murah, mana ada kualitas bagus. Gitu kan? Ya. Nah, ini terjadi hukum alam ini namanya. Terjadi gitu. Atau ada kualitas bagus dengan harga murah, tanda kutip kan di sini. Ya. Satu, vendornya ini sedang mencari nama. Ya, kedua, anggapnya dia mencari jam terbang kan seperti itu. Ya. Benar nggak? Ketiganya nggak ada pekerjaan lain, ambil. Nah, itu tanda kutipnya kan. Nah, saya nggak paham kalau yang teman-teman saya lain di Kerawang. Walaupun memang tadi dibilang pasar ya akan terjadi di setiap pasar ya akan terjadi. Cuman kami tidak pernah menjatuhkan harga ketika ini lancar. Tapi kalau sudah bahasanya ngepung nih, ada bahasa ngepung nih, kami akan berusaha untuk bagaimana caranya ini kena oleh kami dengan tujuan tertentu kan gitu. Tapi selama ini ya saya selalu bilang sama bos ya, jangan pernah menurunkan harga. Ya. Kita dicap mahal oke. Gitu kan? Kenapa? Ya banyak terjadi ketika IO tidak bayar, ketika IO lari. Gitu. Nah, saya pernah dulu ngepung IO-nya orang luar Karawang pernah. Karena bukan tidak mau bayar, artinya jelas-jelas dia tidak akan bayar kan gitu. Nah itu, aduh. Jadi ya itulah ke teman-teman vendor, bersaingnya jangan di harga tapi di kualitas. Saya suka, saya senang banget kan gitu. Banyak sekarang vendor banyak ya yang artinya yang sudah mulai bermunculan, banyak di sini sudah mulai bermunculan nih. Ya termasuk. Sebenarnya kita support ya. Ya support. Kita ikut seneng banget. Ketika muncul banyak anak-anak muda yang bisa meregenerasi senior-seniornya di industri event gitu kan. Sebenarnya ya to be honest lah, gue pribadi sih senang-senang aja gitu. Ya. Karena kan kayak Amang juga nggak akan selamanya di situ. Ya sementara ini yang lain masih di sini dan mungkin selamanya. Iya, karena kan regenerasi itu pasti ada. Iya. Apalagi kita nih, ya siapapun sebenarnya kita kan umur nggak ada yang tahu. Gitu, betul. Kan? Terus namanya bisnis terus berinovasi. Iya. Kan semakin ada kompetisi, semakin kita terpacu kan. Betul. Kalau nggak ada saingan justru lantai-lantainya kita akan ada di zona nyaman. Betul. Bosan juga. Kenapa saya bilang belajar, Bos? Sampai sekarang saya tetap belajar. Oh iya pasti. Iya, pasti. Bos mungkin tahu kan? Saya begitu. Saya masih belajar ngegambar, pas budak letik ngegambar gitu kan. Nah, itu. Karena dituntut sekarang tuh zamannya sudah beda. Iya. Gitu. Oke, itu mungkin ya. Jadi gitu. Terima kasih banyak waktunya. Sorry kita geser nih tadi waktunya. Jadi ini jadi cerita sedikit. Saya sekaligus minta maaf. Sejauh ini sih insya Allah alhamdulillah saya sangat menjaga komitmen waktu ya. Cuma karena tadi ada
ya sedikit hal yang di luar dugaan agak melar waktunya, dan tapi terima kasih sudah nyiapin waktu untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Apa ya, Mang Kadir sama-sama tahu lah, saya tahu Mang Kadir kita, Mang Kadir tahu saya, insya Allah selama ini kita jaga komitmen soal dan sebagainya. Siap. Terima kasih banyak waktunya ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan yang nonton sih bisa mengambil manfaatnya, mengambil edukasinya. Yang nggak bermanfaatnya mah yang nggak usah didengerin lah. Iya. Ya. Yang bermanfaatnya aja, bener nggak? Betul. Karena kan tujuan kita ngobrol pengen dapat manfaat gitu kan dari orang. Terima kasih waktunya. Kembali lagi nanti di episode selanjutnya bersama Edwin Kusnaidi di sini, menyambung cerita menginspirasi harapan di titik temu.